Informasi dari sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini menghadirkan 4 menteri. Salah satunya adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Soehartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu. Keempat menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi antara lain adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang datang memberi keterangan. Untuk menjawab pertanyaan Ketua MK Soehartoyo soal plotting pembagian bansos, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahunnya. Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu. Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Salah satu sorotan lainnya oleh Hakim Konstitusi adalah soal seringnya Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah memberikan bantuan sosial. Hakim Konstitusi Saldi Isra sambil menunjukkan tadi peta perjalanan Presiden Jokowi saat membagikan bansos. Bertanya kepada 4 menteri soal apa yang menjadi pertimbangan Presiden ke Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan kunjungan lain. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Dan menjawab pertanyaan Hakim soal frekuensi kunjungan Presiden ke satu daerah tertentu, Menko PMK Muhadjir Effendi meyakini karena di daerah tersebut mendapatkan proyek strategis nasional atau PSN yang lebih dari daerah lainnya. Muhadjir juga tidak yakin bila kunjungan Presiden membagikan bansos ke daerah, maka hal itu bisa memengaruhi suara secara nasional. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira
doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Berikutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang MK. Arief menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di MK dan KPU hingga cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara. Sehingga MK memanggil para menterinya yang berkaitan dengan dalil pemohon. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Dalam sidang, Hakim Arief Hidayat meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan soal sumber bantuan sosial yang dibagikan Presiden di depan istana dan ke sejumlah daerah. Arief menyebut bagi-bagi bansos dipertanyakan pihak pemohon. Kemudian di Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Menteri Sosial menegaskan bantuan sosial di Kemensos bentuknya adalah tunai atau transfer, tidak ada barang dan 100% langsung diberikan ke penerima manfaat kecuali kondisi tertentu. Risma menambahkan penyaluran bantuan pangan tidak lagi lewat Kementerian Sosial sejak dirinya jadi menteri. Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan. Menanggapi pemanggilan 4 menteri hari ini, tim hukum Anies Muhaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud sepakat pemanggilan keempat menteri diharapkan bisa membuka persoalan pengadaan bansos di masa Pilpres. Upaya para hakim dinilai tim hukum Amin bisa menjadi alarm agar tak terulang di Pilkada November nanti. Soal berbahaya bagi Pilkada tadi kan disampaikan oleh Majelis Hakim. 27 November akan ada hajat nasional Pilkada serentak kepala daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos, ya, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral. Saya menanggapi seperti itu. Begitu ya? Kalau saya pribadi dan teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu melakukan audit terhadap pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas. Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan, dan untuk kita semua. Mengetahui perkembangan yang signifikan dari jawaban para menteri di sidang MK hari ini khususnya mengenai bansos, sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di gedung MK. Putu, 4 menteri ini sudah selesai memberikan poin-poin keterangannya di depan Majelis Hakim. Apa poin menarik dari keterangan 4 menteri?
Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Tentu saja yang menarik ini berkaitan dengan bansos. Bagaimana kemudian tadi disampaikan khususnya terkait dengan sistematika. Tadi dari 4 menteri, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjelaskan secara detail bagaimana kemudian sistematika penganggaran dari perlindungan sosial yang kemudian beberapa diantaranya ini dianggarkan untuk bantuan sosial. Karena kalau bicara soal perlindungan sosial ini memang meliputi banyak hal, bukan hanya soal bansos saja. Bahkan tadi Menteri Erlangga juga menyampaikan bahwa anggaran terbesar terkait dengan bantuan sosial ini merupakan subsidi energi, khususnya terkait dengan BBM, listrik, kemudian juga ada sebagian yang besar ini berkaitan dengan pupuk. Kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Sri Mulyani dan ditekankan beberapa kali bahwa anggaran belanja negara atau APBN ini sudah dianggarkan jauh sebelum proses pemilu ini diselenggarakan. Bagaimana kemudian tadi juga disampaikan baik itu APBN ataupun juga penganggaran soal bansos dan perlindungan sosial ini sudah diputuskan kurang lebih beberapa bulan sebelum Capres dan juga Cawapres ini diputuskan dan dicalonkan ke KPU. Tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Sri Mulyani, APBN ini sudah selesai disusun pada 21 September, kemudian diundangkan pada 16 Oktober 2023 dan pengumuman Capres dan juga Cawapres ini baru pada tanggal 13 November 2023. Jadi yang kemudian ditekankan oleh Sri Mulyani adalah bansos ataupun juga anggaran lain terkait dengan APBN ini sudah selesai sebelum Pilpres ataupun juga pemilu 2024 ini diselenggarakan. Lalu juga tadi disampaikan baik itu oleh Menko Perekonomian ataupun juga oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga Erlangga Hartarto bahwa bansos ini sebetulnya diselenggarakan kemudian diberikan kepada masyarakat utamanya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Bagaimana kemudian tadi juga disampaikan ada faktor-faktor seperti perang Ukraina, kemudian juga faktor dari El Nino yang memang ini sifatnya bulanan dan diharapkan ini bisa memudahkan masyarakat begitu ya terkait dengan bantuan yang diberikan. Dan juga yang terakhir terkait dengan penyelenggaraan bansos sendiri ini tadi disampaikan bahwa Kementerian Sosial ini hanya memberikan bantuan berupa transfer terkait dengan uang tunai sementara tidak ada bantuan berupa barang dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Presiden selama ini sebagian besar merupakan anggaran yang dipakainya ini merupakan anggaran pribadi dari Presiden Joko Widodo yang memang ada anggarannya khusus dan ini bisa digunakan terserah kemauan dari Presiden Joko Widodo. Kembali ke Anda, Audrey. Putu, ini kan ada permintaan dari tim hukum Ganjar Mahfud untuk mendatangkan Presiden ya. Apakah ada kepastian Presiden Jokowi akan dipanggil oleh MK atau tidak? Putu, singkat saja. Ya tidak, Audrey dan juga saudara, karena kalau tadi mendengar bagaimana pernyataan dari Hakim Arief Hidayat bahwa memang yang sudah dihadirkan ini sudah 4 menteri, ini sudah mewakili karena Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi sendiri merasa tidak elok jika memanggil Presiden Joko Widodo. Tetapi tadi juga ada beberapa pertanyaan tentu saja yang disampaikan kepada para pembantunya, seperti misalnya kunjungan-kunjungannya, kemudian juga bagaimana kemudian keberpihakan Presiden Joko Widodo ini juga dilihat dari bantuan yang kemudian disalurkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau melihat bagaimana pernyataan dari keempat menteri pembantu Presiden Joko Widodo, ini memang sudah disampaikan apa yang dianggarkan ini sebelum pemilu, kemudian juga bantuan ini merupakan dari Presiden Joko Widodo. Ya. Dan yang terakhir, Audrey dan juga saudara, yang disampaikan adalah yang terakhir ini berkaitan dengan tidak berkaitan begitu, tidak ada arahan-arahan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait bansos ataupun juga kepentingan pemilu. Audrey. Dipastikan Presiden Joko Widodo tidak akan dipanggil oleh Hakim MK karena sudah diwakili oleh 4 menterinya yang datang hari ini. Terima kasih laporannya Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV.